Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ayat dan selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Siva Aprilia dengan NIM 1713422064. Di sini saya akan hasil presentasi saya mengenai kebijakan dan pelayanan publik di Inspektorat 2 BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Latar belakangnya, jadi pemerintah itu menerapkan SPIP sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi di instansi publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. BPOM itu melalui Inspektorat 2 itu menjalankan fungsi pengawasan internal dengan menjadikan SPIP itu sebagai pedoman utama dalam review laporan keuangan dan pembinaan pengendalian instansi. Namun, efektivitas SPIP itu dipengaruhi oleh implementasi di lapangan, baik struktur kerja, budaya organisasi, ataupun koordinasi antar tim. Nah, melalui observasi selama saya PKL, saya menilai bagaimana SPIP itu dijalankan secara nyata dan juga mengidentifikasi ruang perbaikan dalam praktik pengawasan internal di Inspektorat BPOM. Metode pengumpulannya, saya menggunakan wawancara dan juga observasi. Jadi saya melakukan wawancara dengan beberapa staf dan juga karyawan di Inspektorat 2 dan juga mentor saya selama pelaksanaan review, kendala teknis dan juga pemahaman terkait dengan ISPIP. Kemudian observasi, saya juga ikut langsung dalam penyusunan laporan review, pengumpulan dokumen pendukung, serta klarifikasi data keuangan antar unit kerja. Nah, analisis data dan evaluasi kebijakan. Jadi, kebijakan yang dianalisis adalah PIP menurut PP nomor 60 tahun 2008 sebagai sistem pengendalian internal untuk mendukung akuntabilitas dan efektivitas instansi pemerintah di BPOM, khususnya di Inspektorat 2. SPIP itu menjadi acuan dalam review laporan keuangan dan klarifikasi antar unit. Selama PKL, saya pribadi melihat bahwa SPP itu sudah diterapkan dalam praktik, tetapi belum optimal, terutama dalam aspek pengasipan digital, pemahaman stafnya, kemudian evaluasi kebijakan ini sangat penting untuk mengukur efektivitas dalam mendukung pengawasan internal yang profesional dan akuntabel. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas kebijakan, jadi ada transparansi dan akuntabilitas dan juga ada efisiensi. Nah, kalau transparansi itu penerapan transparansi dan akuntabilitas di Inspektor BPOM itu terlihat dalam penyusunan laporan kerja yang sistematis, lengkap dan juga terdokumentasi dengan baik. Nah, kemudian efisiensi pelaksanaan SPIP-nya masih menghadapi kendala efisiensi, terutama terkait keterlambatan pengumpulan dokumen dari unit kerja lain. Selain itu, proses pengasipan yang sebagian besar masih manual. Seperti itu. Kemudian ada responsivitas dan juga partisipasi. Jadi, eh, eh, salah satu tim dari Inspektorat 2 ini menunjukkan responsivitas yang cukup baik terhadap permintaan klarifikasi, di mana setiap permintaan itu ditindaklanjuti secara tepat dan juga cepat. Partisipasi, kemudian yang partisipasi, meskipun SPIP itu di Inspektorat 2 tidak melibatkan masyarakat umum secara langsung, partisipasi stakeholder internal, yakni unit-unit kerja yang menjadi objek review, terlihat aktif. Rekomendasi strategisnya, jadi dari hasil evaluasi dan temuan selama PKL, eh, saya memiliki beberapa rekomendasi yang menjadi masukan untuk Inspektorat 2 BPOM. Yang pertama itu menerapkan sistem digital yang terpusat dan juga real time yang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengelola dokumen review dan juga klarifikasi agar proses kerja itu lebih cepat dan juga efisien. Kemudian disarankan juga diterapkan adanya deadline yang progresif, kemudian penguatan koordinasi antar tim di lingkungan inspektorat. Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan ini adalah implementasi kebijakan SPIP di Inspektorat 2 BPOM itu telah berjalan cukup baik dalam mendukung pengawasan internal yang akuntabel dan juga terstruktur. Namun masih diperlukan peningkatan dalam efisiensi kerja, pemanfaatan teknologi, dan juga koordinasi antar unit agar pelaksanaannya itu semakin optimal dalam mendorong pelayanan publik yang berkualitas.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.